tanggal 25 Januari 2023, Pak Ahmad Abdul Aziz Sen diangkat sebagai kurator. Setelah diangkat sebagai kurator pada tanggal 16 Februari 2023, datang ke rumah untuk meminta data-data hutang-hutang saya dan yang lain-lain saya serahkan semuanya. Dan di sana dia mempelajari aset saya sudah dilelang oleh Bank BCA. Kenapa data piutangnya tetap tidak berkurang maupun dengan Bank BCA baru, sehingga dia berjanji akan mengaudit Bank BCA dan Bank Lestari untuk verifikasi pencocokan utang. Ternyata sampai sekarang pun belum pernah dilakukan. Nah, maupun utang piutang yang saya berikan yang termasuk Google Pilot sampai sekarang pun tidak pernah diurus, sehingga saya sangat kenal ini. Akhirnya saya terjelang waktu 6 bulan tidak ada perkembangan apa, saya mengajukan untuk penggantian sektor supaya cepat untuk menyelesaikan utang piutang saya kepada kreditur. Selang berjalan waktu, villa saya dikelola oleh kurator Aziz pada sesuai surat dari hakim pengawas penetapan perkara nomor 55 tanggal 27 bulan 6 2023. Jadi villa itu dikelola oleh kurator Aziz. Juni. Pada waktu dikelola oleh Aziz, semua karyawan saya tidak tampak membuat kesalahan dan masalah anak buahnya Aziz. Tidak dalam open concern, hakim pengawas memerintahkan semua pendaftaran dan pengeluaran saudara rekening kepailitan Bank BTN atas nama Ahmad Abdul Aziz Sen CC izin. Tetapi dalam perjalanan waktu ternyata pendapatan villa dimasukkan ke rekening orang lain, diduga digelapkan dan diselewengkan. Akhirnya kita sudah lapor juga di Polrestabes Surabaya karena berkaitan dengan dibuatnya DPT baru yang diduga palsu tanpa verifikasi dengan debitur dan kreditur yang sangat merugikan ya kreditur, di mana juga di sana mendapat penggelembungan pada tanggal 14 pada tanggal 14 Desember 2023 kita sudah lakukan juga Polrestabes Surabaya. Harapan saya supaya dapat penanganan di Polrestabes Surabaya dengan baik. Nama villanya apa sih? Amelie Villa. Amelia alamatnya? Amelia Villa. Alamat Batu Bolong 56. Tapi selama ini dari Polrestabes Surabaya sudah ditangani dengan baik dan lancar. Ya. Di dalam perjalanan ini
Ya, di mana ada pidana di Polrestabes Surabaya maupun kata gugatan di PN Denpasar yang digugat Bank BCA, kurator, ACSES, KPKNL Denpasar, sama BPR. Karena ada yang tidak benar dengan kita gugat. Nah, ini dalam penggugatan kita juga sudah melayangkan pemblokiran di KPKNL supaya kasus kalau sudah selesai, saya malah sedang dilelang. Karena ini ada kasus di mana mau dilelang. Sedangkan DPT tidak benar. Gitu. Apakah DPT-nya 50 juta? Seperti ada DPT 840 jutaan, sedangkan utang saya 400 juta. Apakah saya disuruh bayar sekian kan? Apalagi sama Bank BCA, kita sudah dilelang waset, malah uang kita lebih 3,7 miliar plus 3 sertifikat. Tapi oleh BCA, saya disuruh membayar lagi 1,8 dan BCA akan mengembalikan 3 sertifikat. Itu belum ACC. Tetapi saya tidak mengerti kenapa kurator membuat DPT baru, bunga dan denda dimasukkan sebagai utang konkuren dan separatis. Demikian pun dengan Bank Besar yang tadinya sudah ada permainan apakah ini, sehingga kita sudah mengajukan kepada hakim pengawas sehingga diadakanlah sidang-sidang untuk penggantian kurator. Di mana dalam penggantian kurator itu semua kreditur 11 kreditur setuju untuk mengganti kurator. Debitur pun untuk dari kurator, sehingga daripada jumlah anggota sudah memenuhi syarat. Ya. Forum sudah memenuhi syarat. Nominal pun sudah memenuhi syarat, sehingga dalam ini kurator kita harus ganti. Ya. Tapi dari hakim pengawas belum mengalami keputusan. Pada waktu voting, pada waktu tanggal berapa ya? Tanggal 5 Desember 2023. Setelah voting, di mana pada waktu rapat itu kurator mengeluarkan DPT baru, tanpa verifikasi dengan debitur dan kreditur, sehingga daripada debitur dan kreditur sangat keberatan dengan DPT itu. Dan ada beberapa kreditur dihilangkan, dicoret, sehingga kuota untuk tadinya dari kreditur dan debitur sudah memenuhi syarat hanya berkurang. Nah, itu pun sudah kita laporkan ke Polrestabes Surabaya dengan kesesuaian kewenangan kurator. Selama ini tidak pernah memberikan progres, walaupun kita minta masalah apresiasinya berapa, masalah pada ketampilan, tidak pernah kita diberikan.
Sekian aja. Nah, kita Ya. Jadi saya tambahkan lagi, poinnya adalah apa yang disampaikan klien kami itu dugaan ada pemalsuan terkait DPT, bukti juga atas bukti yang lain, terus ada penggelembungan, terus ada penyebab 8, dan itu yang sudah disampaikan tadi oleh klien kami, itu sudah dilaporkan di Polrestabes Surabaya, itu terkait dengan pasal 400 ayat 1, pasal 23, pasal 372, contoh pasal 378, itu sudah selesai prosedur dan dalam proses penyelidikan. Nah, dengan adanya laporan polisi tersebut, itu kami sudah melakukan upaya yang lain secara perdata, karena yang disampaikan kami tadi sudah upaya pidana, sudah bersurat ke hakim pengawas, sudah forum juga terkait dengan penggantian kurator, syarat-syarat sudah terpenuhi, ternyata belum diganti. Nah, sehingga kami menganalisa bahwa ada diduga ya, itu ada konspirasi, ada permasalahan antara kurator dengan hakim pengawas, sehingga kita mencoba melakukan gugatan perdata di pengadilan negeri Denpasar antara nomor 304. Nah, ini dalam proses juga, tanggal 18 kita akan ada jadwal sidang juga terkait dengan yang telah disampaikan oleh kami tadi, ada terkait dengan DPT tanpa verifikasi itu sudah dikeluarkan DPT, yang DPT tersebut tidak sesuai gitu kan. Terus selain itu juga ada penggelembungan yang mana yang seharusnya dari yang disampaikan Bang BCA tadi, yang seharusnya sudah lunas, sudah melalui proses lelang SHM, beberapa SHM itu seharusnya sudah lunas, tapi muncul lagi dengan kreditur yang seharusnya separatis, muncul lagi debitur dengan konkuren gitu. Ya, dengan itu sangat merugikan klien kami. Selain merugikan debitur, klien kami juga merugikan kreditur yang lain, yang konkuren tersebut yang tidak memegang jaminan hak tanggungan, sehingga kemarin pada saat diajukan permohonan penggantian kurator, itu udah korum, udah sesuai syaratnya, udah terpenuhi, seharusnya sudah dilaksanakan penggantian kurator. Faktanya sampai sekarang tidak, sehingga kita menempuh jalur perdata gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencari kepastian hukum terkait debitur, terkait beberapa SHM yang masih dan belum dilakukan lelang. Nah, faktanya adalah sudah ada penetapan nomor 55 Pak Sintia tadi ya, itu ongoing concern, dilakukanlah pengelolaan. Ya, tujuannya adalah untuk dari hasil dari pengelolaan tersebut untuk membayar beberapa kreditur dengan nomor rekening yang ditunjuk dari penetapan tersebut pada kurator. Tapi berjalannya waktu, ada temuan-temuan oleh kreditur klien kami diselewengkan atau diduga digelapkan dan sebagainya ke nomor rekening yang lain, ada buktinya. Nah, sehingga ada langkah-langkah hukum secara pidana. Dan kemarin ada temuan lagi, ada aliran dana ke karyawannya yang diduga juga ada penggelapan, itu akan melakukan proses hukum juga apabila ada oknum-oknum yang ikut terlibat di dalam hal tersebut. Dan itu sudah kita melakukan upaya hukum, gugatan perdata nomor 304 di Pengadilan Negeri Denpasar, dan ternyata dengan banyaknya gugatan, terus adanya pelaporan, kurator ini melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti. Karena yang seharusnya ongoing concern bisa dikelola, masih produktif, tetapi dilakukan pengajuan permohonan lelang. Nah, itu kan tidak masuk akal, dan itu syarat dengan kepentingan akan menghilangkan barang bukti yang mana dalam prosesnya, dalam penyelidikan di Polrestabes Surabaya. Nah, selain itu juga kita sudah pada tanggal 1 Maret
itu datanglah surat ke klien kami. Kita juga sudah terkait dengan lelang, kami sudah tanggapin dan sudah mengajukan permohonan pemblokiran atau penundaan lelang ke KPKNL Denpasar. Nah, pada saat itu sudah dilakukan penundaan, tidak terlaksana lah proses tersebut. Berjalannya waktu muncul lagi surat permohonan lelang kedua. Nah, itu kami dapatkan dari klien. Ada apa? Sedangkan di awal sudah KPKNL mengetahui sudah sebagai turut tergugat juga dalam persidangan bahwa objek sengketa SHN nomor 6955 Desa Canggu tersebut dalam sengketa seharusnya kan proses lelang itu seharusnya statusnya sudah clear dan sebagainya, tidak ada masalah, tidak ada sengketa dan sebagainya. Tapi kenapa dipaksakan sehingga kami secepatnya akan bersurat kembali kepada KPKNL agar diblokir terlebih dahulu, ditangguhkan terlebih dahulu untuk pelaksanaan proses lelang. Dan kita juga sudah akan menembuskan terkait surat tersebut ke Presiden, Kementerian Keuangan, Dirjen KPKNL juga agar dipantau, ditindaklanjuti terkait dengan surat kami. Kenapa beberapa kali klien kami juga sudah bersurat mengajukan untuk permohonan penghentian proses lelang. Itu secara pribadi juga sudah pernah beberapa kali dan kami selaku kuasa hukumnya juga sudah mengajukan permohonan penundaan lelang. Tapi faktanya hingga sekarang tidak ditanggapin surat kami. Hanya saja pada saat itu tanggal 1 sudah masuk dan ditunda. Tapi tidak bersurat, tidak ada tanggal bersurat. Dan sekarang muncul lagi akan ada proses lelang berikutnya sehingga kami sangat keberatan tersebut. Mohon kepada Kepala KPKNL Denpasar agar ditangguhkan terlebih dahulu terkait dengan villa klien kami. Itu SHM 6955 Desa Canggu, karena sangat jelas di sana tidak hanya secara keperdataan permasalahan tersebut, secara pidana pun di sana ada permasalahan hukum. Harapannya seperti ada tambahan rekan saya? Tidak ada tambahan Pak Desi? Supaya kurator secepatnya diganti karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh kurator. Ya, harapannya supaya kurator secepatnya diganti supaya saya bisa menyelesaikan utang piutang saya secepatnya kepada kreditur. Saya sebagai owner akan melakukan upaya hukum dengan kesewenang-wenangan atau arogan kurator ASIS memecat semua karyawan saya dan diganti dengan karyawan baru. Ada apakah ini? Ya. Karyawan saya tidak ada berbuat salah apa, begitu dia on consent urus villa itu langsung karyawannya dipecat semuanya. Berarti waktu pemecatan karyawan itu tidak ada koordinasi sama Bapak? Ada koordinasi dulu nggak? Tidak ada. Ya, tidak ada koordinasi. Pada waktu Orwin Concern pun dia tidak ada koordinasi dengan saya. Itu sepihak ya? Ya. Waktu Orwin Concern justru Orwin Concern dari hakim pengawas penetapan nomor 55 justru dengan karyawan saya, bukan dengan saya. Ya. Tidak ada saat tangan saya ada Salon juga nggak dikasih. pasangan anak saya dipecat nih kan tidak diizinkan. Tidak ada demo dari karyawan atau bagaimana? Begini, karyawan saya ini pada waktu kurator ASIS datang ke villa membuat surat penetapan dari hakim on anak buah saya tuh takut-takuti dia mengatakan perkenalkan saya sebagai kurator, sekarang villa ini milik saya bukan milik Pak Izin lagi, dan Anda harus tahu
Saya ini anggota pemuda Pancasila. Saya anak Bakalan. Jadi sekarang ini kalau kalian macam-macam mengelola villa ini, kan saya pidanakan. Sehingga anak buah saya orang desa-desa minta. Nah, begitu dalam waktu 5 hari itu gaji sama apa tambah pengutang sama saya Oh, mengaku anggota pemuda Pancasila. ya Berapa orang karyawan? Nah, berapa kurator. Kuratornya mengaku pemuda Pancasila. anggota Anggota dari yang dapat pembenaran Pancasila gitu. dari apa?